Kita melihat Bapak Ibu penjahat yang disalib di samping Tuhan Yesus. Masih ingat Bapak Ibu? Apa kata Tuhan Yesus kepada penjahat itu? Dalam hal tentang baptisan, kita milih yang percik atau yang selam. Pengurapan para nabi, imam, dan raja di dalam perjanjian lama itu bukan ditenggelamkan Bapak Ibu. Masih ingat cerita Alkitabnya? Itu adalah dituangkan Bapak Ibu, pakai minyak. Maka yang datang di sana itu adalah orang-orang Kristen juga. Lalu mereka diundang untuk dibaptis kembali. Padahal di gereja asal mereka sudah pernah mendapatkan baptisan. Maka dibaptis ulang seperti yang kita lihat tadi. Nah, itu adalah suatu pelanggaran. Jadi artinya bahwa baptisan itu bukan menjadi suatu jaminan apa? Keselamatan Bapak Ibu. Ya, baik. Ya, selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Setelah kita belajar tentang Roh Kudus, kita akan belajar juga tentang baptisan. Nah, Bapak Ibu, memang ini sesuatu hal yang penting bagi kita sebagai orang Kristen membahas tentang yang namanya baptisan ini. Nah, perlu saya sampaikan di awal, karena berbicara tentang baptisan ini adalah ada begitu banyak pandangan-pandangan atau polemik yang dimana berseberangan pemahaman tentang yang namanya baptisan ini. Sampaikan kepada kita bahwa jika nanti di depan ada sesuatu hal yang saya sampaikan, beberapa aliran tertentu, maka saya tidak bermaksud untuk menyudutkan ajaran tertentu. Tidak. Tetapi adalah kita kembali kepada Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, itulah yang kita jalankan. Itulah yang kita percayai, itulah yang kita imanin. Amin ya. Jadi tidak ada maksud lain untuk kita menyudutkan aliran-aliran tertentu. Tetapi kita perlu membahas bahwa ini adalah sesuatu hal yang perlu diperbaiki. Misalnya ada ajaran-ajaran tentang baptisan ini yang bertentangan dengan Alkitab. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, sebelum kita akan melihat satu topik ini tentang baptisan, maka saya ajak kita dulu untuk membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama satu ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Sebagai dasar kita akan membahas tentang baptisan pada pagi hari ini. Di bawah satu perikop adalah perintah untuk memberitakan Injil. Ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita yang berbahagia yang telah membaca bagian firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, saya perlu menjelaskan dulu apa arti daripada kata baptisan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan arti daripada kata baptisan. Nah, Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya dulu kepada kita semua di tempat ini, mana yang Bapak Ibu pilih? Baptisan selam atau baptisan percik? Ada yang bilang, saya Pak, baptisan selam. Oke, kita terima. Ada juga yang milih, saya baptisan percik saja Pak. Oke, nanti kita akan membahas apakah dua-duanya benar atau salah satunya yang mesti kita pilih. Apakah percik atau selam Bapak Ibu. Jadi ini adalah baptis selam dan ini adalah yang percik Bapak Ibu. Nah, ini kemarin siapa ini? Masih ingat ini? Siapa yang dibaptis ini Bapak Ibu? Nah, ini muncul ini. Berarti dipromosikan pada hari ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat dulu apa arti daripada baptisan, kata baptisan yang telah tertulis di dalam Injil Matius tadi pasal 28 ayat yang ke-19. Ada kata baptisan di sana tadi. Kita terlebih dahulu mengerti apa artinya. Nah, Bapak Ibu, kata baptisan itu sendiri adalah, ini dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu. Nah, ini pembacaannya adalah baptizo. Nah, arti kata daripada baptisan itu atau baptizo itu adalah apa Bapak Ibu? Mencuci. Bapak Ibu, jadi arti daripada kata baptisan itu adalah mencuci. Ini terjemahan daripada bahasa Yunani ya Bapak Ibu. Ini terjemahannya adalah mencuci, membersihkan, atau membasuh, mencelupkan dalam air, menenggelamkan dalam air, atau memandikan. Jadi itu arti daripada
kata baptisan itu sendiri. Maka kalau diharafiahkan, arti daripada baptisan itu adalah tanda luar yang kelihatan bahwa mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Atau dalam kata lain adalah sebagai tanda luar yang kelihatan bahwa mereka sudah percaya kepada Allah Tritunggal. Jadi itu adalah secara harafiahnya arti daripada baptisan itu sendiri. Nah, saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai dan hati-hati dengan ajaran baptisan. Nah, ini kita masuk dalam bagian ini. Bapak Ibu, ini sangat penting bagi kita, baik orang tua maupun juga kepada anak-anak kita ke depan. Karena banyak sekali orang-orang Kristen dan anak-anak Tuhan, secara khusus anak-anak muda, mereka dibaptis berulang-ulang kali. Nah, ini perlu kita berhati-hati dalam hal ini Bapak Ibu. Tentu itu suatu pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan. Karena kita sedang bermain-main yang namanya apa? Sakramen. Karena di Kristen ada 2 sakramen. Kalau namanya sakramen, itu adalah sifatnya suci Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang. Kalau diulang-ulang berarti kita sedang bermain-main yang namanya sakramen ini. Nah Bapak Ibu, apa yang perlu kita waspadai dan hati-hati dengan ajaran tentang baptisan? Nah yang pertama Bapak Ibu ya. Nah yang pertama adalah yang perlu kita waspadai dan berhati-hati dengan ajaran tentang baptisan adalah yang pertama. Kita perlu memahami bahwa hampir semua aliran, jadi hampir semua Bapak Ibu, berarti tidak semua ya. Hampir semua aliran yang namanya karismatik, tidak semua, memiliki pandangan atau pengertian yang tunggal. Arti daripada baptisan adalah menyelamkan, memandikan, atau mencelupkan. Jadi Bapak Ibu, itu adalah saudara-saudara kita atau aliran yang namanya karismatik, itu mereka hampir semua, mereka mengklaim dirinya bahwa hanya satu arti daripada kata baptisan itu, yaitu apa? Menyelamkan, memandikan, atau mencelupkan. Jadi mereka memiliki pengertian ini hanya satu pengertian saja. Secara khusus di gereja-gereja kita yang karismatik, mereka semuanya adalah dicelupkan di dalam air atau dimandikan. Nah itu yang pertama perlu kita ketahui. Yang kedua, baptisan yang dilakukan oleh aliran Protestan, misalnya kita ini Bapak Ibu, kita ini aliran Protestan, kita ini adalah Reform, kita ini adalah Injili. Nah, yang kedua yang perlu kita waspadai adalah baptisan yang dilakukan oleh aliran Protestan dan juga yang lainnya secara percik itu tidak sah. Dan itu sama sekali bukan baptisan bagi mereka. Maka mereka membaptis ulang banyak orang Kristen yang mau menjadi anggota mereka. Nah, Bapak Ibu, ini banyak sekali terjadi Bapak Ibu. Misalnya kemarin beberapa keluarga di tempat ini sudah dibaptis secara Injili atau Reform. Sudah dibaptis di sini. Tetapi kalau kita masuk misalnya di aliran karismatik, mereka menganggap itu tidak sah. Bahkan mereka mengatakan bahwa itu bukan baptisan karena percik. Maka Bapak Ibu, ada beberapa teman-teman saya yang alumni aliran dari Reform, dari gereja kita Injili ini, mereka pelayanan di karismatik. Maka mereka tidak diberi kesempatan berdiri di mimbar ini Bapak Ibu. Mereka tidak diberi kesempatan untuk berkhotbah. Karena apa? Mereka mengatakan bahwa itu belum bisa melayani karena belum dibaptis. Makanya kita lihat Bapak Ibu, kalau ada orang yang mau masuk di gereja karismatik, kalau dia dari Injili, masuk ke karismatik, maka dia perlu dibaptis lagi sama mereka. Nah, ini perlu kita melihat hal yang demikian. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Yang ketiga adalah bahkan aliran ini termasuk gereja Katolik. Nah, ini saya sampaikan kepada kita. Bahkan aliran ini, aliran karismatik ini, bahkan termasuk gereja Katolik. Dan beberapa aliran yang lain memiliki pengertian yang sangat keliru di mana mereka terkesan. Jadi kita melihat terkesan, anggap bahwa baptisan itu menjadi salah satu syarat memperoleh keselamatan surga. Jadi Bapak Ibu, bagi mereka kalau orang dibaptis itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting, bahkan dianggap sebagai suatu syarat untuk memperoleh yaitu kerajaan surga. Apakah benar demikian? Kalau orang sudah dibaptis pasti dia masuk surga? Apakah benar demikian? Tentu
ajaran kita atau ajaran Alkitab itu menolak hal demikian. Tetapi mereka ada ayatnya Bapak Ibu. Mereka memiliki dasar Alkitab. Seperti yang tertulis di sini Bapak Ibu. Di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-16. Itu dalam terjemahan baru maupun juga dari New King James Version NKJV. Di sana dikatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis dan diselamatkan. Mereka potong sebagian kalimat ini, tetapi mereka lupa bagian yang terakhir ini Bapak Ibu. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah Bapak Ibu, kita coba baca dulu terjemahan ini, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu. Yang ini kita baca sama-sama yuk, kelihatan ya. 1, 2, 3 ya. Orang yang tidak percaya akan dihukum, tetapi orang yang percaya dan dibaptis akan selamat. Jadi artinya Bapak Ibu, orang yang dibaptis ini adalah orang yang belum percaya, orang yang belum pernah mengenal Yesus Kristus, maka mereka dibaptis. Nah, tetapi pemahaman mereka ini keliru dalam pemahaman demikian. Mereka melihat terjemahan ini Bapak Ibu. Siapa yang percaya akan dibaptis dan akan selamat. Nah, ini adalah pengertian yang salah, pemahaman yang keliru. Nah, di sini juga terjemahan lain mengatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Tetapi ada penekanan di sini Bapak Ibu. Siapa yang tidak mau percaya akan dihukum. Jadi artinya bahwa baptisan itu bukan menjadi suatu jaminan keselamatan Bapak Ibu. Bukan itu jaminan keselamatan. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian Tuhan, apa yang perlu kita pahami di dalam memahami tentang baptisan ini, ada satu video yang akan saya perlihatkan kepada kita, di mana tanggal 16 Juni 2023 diadakan KKR di Kota Kupang, Bapak Ibu. Di Kota Kupang, dan itu viral di media sosial. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa banyak orang Kristen yang dibaptis ulang di sana. Jadi banyak orang Kristen yang dibaptis ulang di sana. Dan tentu yang mengadakan KKR ini adalah yaitu saudara kita dari aliran karismatik. Dan banyak sekali orang-orang itu sudah Kristen lalu dibaptis ulang kembali. Dan banyak sekali teman-teman hamba Tuhan yang protes dengan tindakan ini. Jadi yang dibaptis ini adalah orang-orang Kristen yang sudah pernah mendapatkan baptisan, tetapi dibaptis ulang. Maka yang datang di sana itu adalah orang-orang Kristen juga. Lalu mereka diundang untuk dibaptis kembali. Padahal di gereja asal mereka sudah pernah mendapatkan baptisan. Maka dibaptis ulang seperti yang kita lihat tadi. Nah, itu adalah suatu pelanggaran. Itu sesuatu hal yang tidak boleh lagi dilakukan hal-hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, perlu kita melihat juga cara baptisan di dalam Alkitab. Kita lihat secara menyeluruh Bapak Ibu. Baik itu di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Misalnya di dalam bilangan. Di dalam bilangan pasal 8 ayat 7 Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. Bilangan pasal 8 ayat 7. 1, 2, 3 ya. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Perciklah kepada mereka air penghapus dosa. Di dalam perjanjian lama pun itu sudah dilakukan upacara penghapus dosa atau baptisan itu adalah cara percik. Sama seperti yang kita lakukan dipercik Bapak Ibu. Jadi bukan saja hanya diselamkan, tetapi juga di dalam perjanjian lama sudah ada percik itu Bapak Ibu. Misalnya yang kedua lagi, di dalam bilangan pasal 19 ayat yang ke-19 dikatakan di sana bahwa orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis. Nah Bapak Ibu, ini sudah memercik Bapak Ibu. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 dikatakan bahwa
Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari kenajisanmu dan dari semua berhala-berhala. Aku akan mentahirkanmu. Jadi Bapak Ibu, di dalam Alkitab Perjanjian Lama pun sudah lama itu upacara baptisan ini adalah bukan hanya selam, tetapi apa Bapak Ibu? Dipercik Bapak Ibu. Jadi sangat keliru kalau ada satu organisasi, satu aliran tertentu, mereka mengatakan pokoknya baptisan itu harus selam. Nah, tentu kita menolak hal demikian Bapak Ibu. Dan bahkan juga banyak anak-anak muda, kalau mereka mengikuti aliran-aliran tertentu, mereka memberi dirinya untuk dibaptis ulang. Nah, ini sesuatu hal yang keliru dan itu kesalahan Bapak Ibu yang perlu kita berhati-hati dalam hal yang demikian. Begitu juga sida-sida dari Ethiopia. Tetapi juga kita melihat yang paling terkenal adalah pengurapan para nabi, imam, dan raja di dalam Perjanjian Lama. Itu bukan ditenggelamkan Bapak Ibu. Masih ingat cerita Alkitabnya? Itu adalah dituangkan Bapak Ibu, pakai minyak. Di dalam Perjanjian Lama pun, baik itu imam yang pelayanan di dalam bait Allah, maupun juga para nabi, utusan Allah, bahkan raja Bapak Ibu, Raja Saul dan juga Raja Daud, itu bukan ditenggelamkan. Tetapi apa? Dituangkan minyaknya. Itu dituangkan Bapak Ibu. Dan juga kita melihat Bapak Ibu, baptisan tuang atau percik sangat mungkin terjadi pada hari Pentakosta. Yaitu di mana kira-kira 3.000 jiwa orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Bapak Ibu, kita melihat bahwa di hari Pentakosta, berapa orang yang bertobat Bapak Ibu? Kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan saja kalau 3.000 jiwa itu diselam. Sanggup nggak dalam sehari itu ditenggelamkan 3.000 jiwa? Jadi Bapak Ibu, artinya bahwa di hari Pentakosta pun sangat mungkin terjadi bahwa baptisan mereka itu adalah apa? Dipercik atau disiramkan dengan air. Salah seorang dulu baca sama kita Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Ayo salah seorang membacakan bagi kita. Kaisar. Ayo Kaisar baca kita Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu diberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, jadi Bapak Ibu, pada hari Pentakosta, pada saat Petrus berkhotbah, maka kira-kira yang bertobat itu adalah 3.000 jiwa dan memberi diri di sana dikatakan apa? Dibaptis, memberi diri dibaptis. Bayangkan saja kalau 3.000 jiwa diselamkan, apakah cukup waktu dalam sehari? Tidak Bapak Ibu. Tetapi itu kalau disiramkan dengan air, itu dipercik maka selesai. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini perlu kita memahami dan juga mengerti, yaitu dalam bagian ini. Nah yang menjadi pertanyaannya sekarang, di mana posisi kita saat ini? Apakah kita milih yang selam atau percik? Nah Bapak Ibu, saya berikan pertanyaan kepada kita pada pagi hari ini. Dalam hal tentang baptisan, kita milih yang percik atau yang selam? Oma, mana Oma? Selam, oke. Selam juga Alkitabiah. Jadi selam itu juga tidak disalahin oleh Alkitab. Itu juga dibenarkan oleh Alkitab. Dan juga percik adalah dibenarkan juga Alkitab. Yang artinya bahwa dua-duanya benar. Maka kita lihat Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, di mana posisi kita saat ini tentang hal baptisan? Yang pertama adalah kita menerima dua-duanya baptisan selam dan percik. Karena arti daripada kata baptisan tadi itu adalah bukan hanya menyelamkan artinya, tetapi juga apa? Mencuci atau membersihkan atau membasuh. Jadi arti daripada kata baptisan itu bukan hanya menyelamkan ke dalam air, tetapi apa? Mencuci, membersihkan atau membasuh. Jadi artinya bahwa baptisan itu kita sebagai orang Injili, kita terima dua-duanya. Baik itu baptisan selam maupun baptisan percik. Amin. Jadi Bapak Ibu tidak ada salahnya. Karena baptisan juga selam ada dasar Alkitabnya. Dan juga baptisan percik. Makanya pada saat anak-anak kita tempo hari, mereka mau diteguhkan sidi. Saya tanya kepada mereka, kalian maunya diselam apa, dipercik di gereja?
Ada yang minta hari itu di Selam. Oke, gereja kita siap. Tetapi ada beberapa orang tua minta, udah apa di gereja aja kita dipercik saja. Jadi kalaupun misalnya ke depan ada yang mau minta, misalnya anak-anak kita di CD, itu minta di Selam, gereja kita siap. Karena apa? Kita dua-duanya menerima hal yang demikian. Nah, itu posisi kita yang pertama, yaitu tentang baptisan ini. Nah, yang kedua adalah sakramen baptisan harus didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Dalam hal upacara sakramen baptisan, itu harus perintahnya adalah ini. Dan ini adalah sifatnya adalah permanen, tidak boleh diubah-ubah. Yaitu harus dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi baptisan itu harus, itu adalah sakralnya Bapak Ibu. Harus dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang berikutnya, posisi kita adalah yang ketiga, kita harus memiliki pengertian bahwa baptisan tidak menyelamatkan, tetapi hanya sebagai simbol, tanda luar, pembasuhan atau pembersihan dari dosa. Dari hidup yang lama kepada hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Jadi baptisan itu Bapak Ibu, perlu saya tekankan kembali, bahwa itu sama sekali tidak memberikan keselamatan surga bagi mereka yang sudah dibaptis. Itu tidak menjamin, tetapi hanya sebagai simbol saja bahwa orang tersebut telah bertobat dari hidup yang lama kepada hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu adalah posisi kita tentang hal baptisan ini. Nah, yang berikutnya adalah kalau sudah dilaksanakan sakramen baptisan, maka tidak boleh lagi diulangi yang kedua kalinya. Karena itu adalah suatu pelanggaran dan dosa. Jadi ingat Bapak Ibu ya, kalau sudah pernah dibaptis di gereja ini, baik itu anak-anak dan orang tua, baik itu baptisan kecil, itu tidak boleh lagi diulang Bapak Ibu. Nanti kita ketemu di luar sana banyak gereja menawarkan itu, maka perlu kita menolak hal demikian. Itu boleh diulang. Karena apa? Kalau itu diulang, maka kita sedang bermain-main dengan sakramen yang sakral ini. Kita menganggap yang sebelumnya itu tidak sah dan tidak suci. Maka itu tidak boleh diulang kembali. Nah, yang berikutnya adalah Alkitab dan Tuhan Yesus sendiri. Tidak pernah ada catatan di dalam Alkitab atau perintah yang menetapkan suatu cara yang permanen dalam melaksanakan upacara. Jadi kita baca Bapak Ibu di dalam Kejadian sampai Wahyu, kita tidak akan menemukan bahwa ada satu cara yang permanen untuk cara baptisan. Kita tidak menemukan hal demikian di dalam Alkitab. Jadi baik itu Alkitab maupun Tuhan Yesus juga tidak pernah menetapkan satu cara yang permanen untuk tentang hal baptisan. Kapan orang itu diulang kalau misalnya baptisan? Yang pertama Bapak Ibu, orang itu bisa diulang, dibaptis, yaitu karena misalnya adalah pengecualiannya pernah dibaptis bukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi orang itu misalnya sudah dibaptis. Banyak baptisan itu adalah hanya dibaptis dalam nama Yesus saja. Nah, itu satu kekeliruan Bapak Ibu. Perintah Tuhan Yesus adalah tadi di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ada orang yang membaptis hanya dalam nama Yesus. Nah, itu juga sesuatu hal yang keliru. Nah, itu perlu diulang. Pengecualian baptisan itu adalah yang kedua. Misalnya orang itu pernah murtad, pernah bandel Bapak Ibu, pernah nakal misalnya, ikut ajaran sesat, dan pernah dibaptis di sana. Maka orang itu wajib, yaitu dibaptis ulang. Jadi Bapak Ibu misalnya ada di antara kita, pernah ikut ajaran sesat, yaitu misalnya ajaran Saksi Yehova misalnya, ajaran Arianisme misalnya, ajaran misalnya liberal misalnya, atau oneness misalnya, atau Sabelian, atau Unitarian misalnya. Maka mereka dibaptis dalam ajaran sesat itu perlu diulang hal yang demikian. Amin ya. Jadi mengerti untuk hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, dan ini adalah mempengaruhi bagaimana pemahaman kita, pengertian kita tentang hal yang sakral ini, yaitu sakramen tentang baptisan ini. Maka sebagai penutup Bapak Ibu, kita baca dulu satu bagian firman Tuhan, yaitu dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11. 1, 2, 3 ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus
dan dengan api. Mesti kita ingat Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air. Nah, ini Yohanes yang berbicara. Aku membaptis kamu dengan air hanya sebagai tanda Bapak Ibu. Baptisan itu hanya sebagai tanda luar saja, bukan untuk memperoleh yaitu keselamatan. Kita melihat Bapak Ibu penjahat yang disalib di samping Tuhan Yesus. Masih ingat Bapak Ibu? Apa kata Tuhan Yesus kepada penjahat itu? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus. Itu pun belum sempat dibaptis. Tetapi apa? Dia memperoleh kerajaan surga. Jadi yang artinya bahwa baptisan itu bukan untuk memperoleh keselamatan. Hanya sebagai tanda saja bahwa orang itu sudah bertobat. Makanya kalau sudah pernah dibaptis, jangan lagi diulang-ulang. Itu adalah sesuatu hal yang keliru dan salah. Menurut apa yang dikatakan oleh Alkitab, bukan kata saya Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa.